Tuan Tanah adalah dewa. Bab 583. Sebenarnya, Yan Qing memandang rendah Situ Honglian di dalam hatinya. Setelah ia menjadi pemimpin geng Xinglong, ia memerintahkan agar tidak terjadi konflik antara anggota geng dan Honglian, semua itu karena ia takut pada Qin Ming, sang bintang jahat. Jika bukan karena dukungan Qin Ming di belakang layar, perkumpulan teratai merah yang kecil itu sudah akan hancur sejak lama, dan pemimpin perempuannya, Situ Honglian, sudah akan menjadi mainan kaum lelaki. Yan Qing tidak pernah menyangka Situ Honglian begitu gesit. Dia sama sekali tidak siap. Saat dia bereaksi dan ingin melawan, hidup dan matinya sudah berada di tangan Situ Honglian. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Namun Yan Qing tidak cemas, ia berpikir bahwa Situ Honglian paling-paling hanya akan membuatnya takut namun tidak akan mengambil nyawanya. Dalam sekejap mata, Situ Honglian mencengkeram leher Yan Qing. Adegan ini mengejutkan semua orang yang hadir, termasuk anggota perkumpulan Honglian. Pasalnya, semenjak Situ Honglian menjadi ketua geng, dia tidak pernah mengambil tindakan apapun, hampir semua orang menganggapnya wanita lemah. Aku tidak ingin bicara omong kosong. Kalau menyerah, anggukkan saja kepalamu. Kalau tidak mau hidup, gelengkan saja kepalamu. Mata Situ Honglian sedingin es, dan dia perlahan-lahan meningkatkan kekuatan di tangannya. Yan Qing merasa napasnya semakin sesak. Tenggorokannya tercekat nyeri, seakan-akan mau pecah, dan ia tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Lepaskan pemimpinnya, lepaskan bosnya. Orang-orang dari geng Xinglong berteriak keras dan bersiap untuk mengambil tindakan seolah-olah mereka menghadapi musuh yang kuat. Namun, karena takut akan keselamatan Yan Qing, tidak ada yang berani mengambil langkah pertama. Mari kita lihat siapa yang berani bergerak. Teriak Situ Honglian dengan suara lembut, melihat sekeliling dengan tatapan dingin, dan berkata dengan dingin, siapapun yang berani bergerak, aku akan mengirim pemimpinmu ke barat terlebih dahulu. Klub Malam Paradise adalah markas besar geng Xinglong. Sejak Yan Qing menjadi pemimpin geng, semua penjaga keamanan telah digantikan oleh orang-orang kepercayaannya. Orang-orang ini sepenuhnya mematuhi perintah Yan Qing, dan bahkan jika ada beberapa orang dengan motif tersembunyi, mereka tidak berani bertindak gegabah dalam situasi seperti itu. Mengejutkan orang-orang dari geng Xinglong yang hadir, tatapan Situ Honglian jatuh pada Yan Qing lagi. Dia menatapnya dengan dingin tanpa mengucapkan sepatah kata pun, perlahan-lahan meningkatkan kekuatan di tangannya. Zhou Zi juga mengikuti dan berdiri setengah meter di belakang Situ Honglian, memegang jarum perak jiwa es di tangannya dan mengamati sekeliling dengan mata tajam. Begitu dia menemukan seseorang dengan niat jahat, dia akan membuang jarum perak itu tanpa ragu-ragu. Setelah beberapa saat, wajah Yan Qing memerah dan lehernya menjadi tebal, dan dia tidak bisa bernapas. Dia mencoba untuk menstabilkan Situ Honglian terlebih dahulu dan menyelamatkan hidupnya sendiri, dan mengangguk berulang kali dengan susah payah. Seorang pria harus menepati janjinya. Aku tidak ingin kamu menjadi penjahat yang kata-katanya lebih buruk dari kentut. Situ Honglian sedikit melonggarkan cengkramannya agar Yan Qing bisa bernapas. Umumkan di depan umum. Aku ingin mendengarmu mengatakannya sendiri. Mulai sekarang, geng Xinglong akan sepenuhnya tunduk pada perkumpulan teratai merah. Yan Qing menarik napas dalam-dalam beberapa kali lalu berkata perlahan, Aku nyatakan bahwa mulai sekarang, geng Xinglong akan menyerah sepenuhnya. Dia terengah-engah saat berbicara, berusaha memulihkan kekuatannya. Ketika dia mengucapkan 3 kata terakhir, masyarakat Honglian, dia tiba-tiba mengangkat kakinya dan menendang perut bagian bawah Situ Honglian. Yan Qing baru menjadi pemimpin geng Xinglong selama beberapa hari, tetapi ia menyerahkan tahtanya sebelum ia merasa nyaman. Tidak ada yang mau menerima ini. Situ Honglian juga sudah menduga akan jatuh seperti ini dan sudah siap. Ketika dia menyadari gerakan Yan Qing yang tidak biasa, dia mengangkat kaki kanannya dan menghantam keras kaki penyerang Yan Qing. Bang! Pada saat tabrakan, Yan Qing merasakan sakit yang tajam di kakinya seolah-olah kakinya patah. Dia tidak pernah menyangka bahwa Situ Honglian akan memiliki kekuatan yang begitu kuat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Anggota geng Xinglong yang hadir memanfaatkan situasi dan terutama mereka yang paling dekat dengan Yan Qing, mereka semua bergegas menuju Situ Honglian. Swiss, 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 Swiss. Jarum perak es di tangan Zhou Zi sudah siap. Dia menggerakkan kedua tangannya dan mengayunkannya berulang kali. Jarum perak itu setipis bulu sapi dan secepat kilat, dan sangat sulit untuk dilawan. Aduh, aduh, teriakan terus terdengar. Dalam sekejap, lebih dari selusin orang tertusuk jarum dan jatuh ke tanah, membentuk rintangan tertentu bagi mereka yang ingin menyerbu dari belakang. Jika kau tidak ingin dia mati, berhentilah. Teriak Situ Honglian dengan keras. Sambil berteriak, dia mengangkat Yan Qing hanya dengan tangan kanannya. Yan Qing tingginya lebih dari 1,75 meter. Dia tidak gemuk, tetapi dia kuat dan beratnya setidaknya 150 kg. Bahkan pria dengan bentuk tubuh yang sama akan merasa sulit untuk mengangkatnya dengan satu tangan, apalagi wanita kurus. Pemandangan ini mengejutkan semua orang yang hadir. Anggota geng Xinglong yang gelisah segera berhenti, pertama karena mereka khawatir akan keselamatan Yan Qing, dan kedua karena mereka terkejut dengan sisi kekerasan Situ Honglian. Mereka juga menyaksikan betapa kuatnya Situ Honglian, dan tidak ada yang berani meremehkannya lagi. Presiden itu perkasa, presiden itu pemberani, presiden itu memang sebaik manusia manapun.
Setelah sesaat terkejut, para anggota perkumpulan teratai merah yang hadir bersorak dengan tangan terangkat seolah-olah mereka telah disuntik dengan darah ayam. Mereka tidak menyangka bahwa Situ Honglian begitu kuat. Jika mereka tidak ikut bersama mereka malam ini untuk menaklukkan geng Xinglong, mereka tidak akan tahu bahwa presiden begitu kuat. Bang! Situ Honglian melambaikan tangannya dan melemparkan Yan Qing ke tanah. Yan Qing pingsan dan tidak dapat berdiri untuk beberapa saat. Kemudian, Situ Honglian mengangkat kakinya yang panjang dan indah, menginjak punggung Yan Qing dengan sepatu hak tingginya, dan berkata dengan dingin, "Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya, apakah kamu bersedia tunduk pada masyarakat Honglian? Jika kau bersedia, kita bisa membicarakan semuanya. Jika tidak, aku bisa menggunakan sepatu hak tinggiku untuk membuat beberapa lubang di kepalamu. Tidak masalah. Aku akan memberimu waktu 10 detik untuk memikirkannya." Postur Situ Honglian saat menginjak Yan Qing terlihat sangat mendominasi. Dia dapat digambarkan sebagai wanita yang heroik, gagah berani dan gagah berani. 10, 9, 8, 7, para anggota perkumpulan teratai merah berteriak serempak dan menghitung mundur. Orang-orang dari geng Xinglong merasa dirugikan. Dibandingkan dengan perkumpulan Honglian, yang hanya merupakan geng kecil, geng Xinglong beberapa kali lebih kuat daripada perkumpulan Honglian. Namun, dalam situasi saat ini, karena Situ Honglian telah menahan Yan Qing, orang-orang dari geng Xinglong takut untuk bertindak gegabah dan tidak dapat bergerak sama sekali. 3, 2, 1. Ketika orang-orang dari perkumpulan teratai merah meneriakkan satu, Situ Honglian mengangkat kakinya dan menginjak kepala Yan Qing. Selama dia meningkatkan kekuatannya, sepatu hak tinggi yang runcing itu akan menembus lubang berdarah di kepala Yan Qing. Aku bersedia menyerah. Teriak Yan Qing tergesa-gesa. Dibandingkan dengan posisi ketua geng dan nyawanya, tentu saja nyawanya lebih penting. Begitu nyawanya hilang, semuanya akan sia-sia. Apa yang kau katakan? Aku tidak mendengarmu dengan jelas. Kata Situ Honglian bercanda. Saya bersedia menyerah. Mulai sekarang, geng Xinglong akan sepenuhnya tunduk kepada masyarakat Honglian. Seperti kata pepatah, seorang pria harus menundukkan kepalanya di bawah atap yang rendah. Yan Qing menahan rasa malu dan marah di dalam hatinya dan meninggikan suaranya. Terlepas dari apakah Yan Qing benar-benar menyerah atau tidak, dengan kata-katanya, Situ Honglian dapat secara terbuka menggabungkan geng Xinglong. Kau sendiri yang mengatakannya, jadi aku akan mempercayaimu sekali lagi. Aku akan mengirim pesan ke geng-geng lainnya dalam semalam. Mulai hari ini, geng Xinglong akan bergabung dengan perkumpulan teratai merah. Tidak akan ada lagi geng Xinglong. Begitu berita penyerahan diri geng Xinglong kepada masyarakat teratai merah menyebar, bahkan jika Yan Qing berbalik melawan mereka, dia hanya akan dicap sebagai pengkhianat. Ini adalah pertempuran bagi Situ Honglian untuk menegakkan otoritasnya. Dengan kekuatannya sendiri, dia menangkap Yan Qing sebagai ancaman, secara nominal menaklukkan geng Xinglong, dan juga meningkatkan prestisenya di mata para anggota geng Honglian. Di villa tepi laut, setelah Qin Ming membunuh Bai Ying dengan pedang, dia siap membersihkan kekacauan itu dan melemparkan tubuh Bai Ying dan Gui Ying ke laut untuk memberi makan ikan. Saat dia mengambil mayat Bai Ying, dia tiba-tiba merasakan krisis yang tak dapat dijelaskan dalam hatinya, dan dia melompat keluar tanpa ragu-ragu. Pada saat yang sama, sebuah peluru terbang di udara dan mengenai tempat Qin Ming berada tadi. Penembak jitu. Mata Qin Ming bersinar seperti kilat saat dia menatap gedung tinggi yang berjarak 1000 meter. Berdasarkan lintasan peluru, penembak jitu itu seharusnya bersembunyi di gedung itu. Sebelumnya, saat Qin Ming bertarung dengan dua ninja rahasia, penembak jitu itu tidak melepaskan tembakan, yang menunjukkan bahwa lawan cukup sabar dan menunggu kesempatan untuk membunuh dengan satu pukulan. Sayangnya, tembakan yang dikiranya pasti berhasil itu masih meleset. Swosh, wosh, wosh, wosh. Seketika penembak jitu itu melepaskan 4 tembakan berturut-turut, namun Qin Ming sudah bersiap dan menghindar dengan luwes, sehingga dengan mudah ia menghindarinya. Setelah 5 tembakan, penembak jitu itu berhenti menembak dan menghilang. Wajah Qin Ming muram seperti air. Dengan beberapa lompatan ringan, dia memanjat tembok villa dan berlari menuju gedung tinggi tempat penembak jitu itu bersembunyi. Karena letaknya agak jauh dari gedung tinggi, bahkan jika Qin Ming bergegas secepat yang dia bisa, akan sulit untuk menangkap penembak jitu itu. Namun dia harus pergi dan mengusir penembak jitu itu, jika tidak, akan selalu ada bahaya tersembunyi. Bergegas ke dalam kegelapan, sosok Qin Ming dengan cepat menyatu dengan kegelapan, menyeberang jalan seperti hantu, dengan cepat mendekati gedung tinggi. Ini adalah gedung perkantoran. Di dalamnya gelap gulita dan terdapat banyak ruangan. Jika ada banyak orang yang bersembunyi, akan sulit menemukan mereka. Qin Mingshan menyelinap ke dalam gedung tanpa ada yang menyadarinya, berjalan diam-diam menyusuri koridor, dan langsung menuju lantai 15. Dilihat dari lintasan peluru, dia tahu bahwa penembak jitu itu bersembunyi di atau di bawah lantai 15. Saat memasuki gedung, Qin Ming menggunakan kemampuan perspektifnya untuk memindai setiap lantai. Karena percobaan pembunuhan si penembak jitu itu gagal, ia pasti akan melarikan diri dari lokasi penembakan, entah meninggalkan gedung atau bersembunyi di tempat terpencil di dalam gedung. Ketika sampai di lantai 14, Qin Ming tiba-tiba berhenti. Ia mendapati ada 6 orang bersembunyi di lantai ini, bersembunyi di 4 kamar yang bersebelahan. Di salah satu ruangan, seorang pria barat botak memegang senapan runduk dan membidik ke arah pintu.
Tampaknya selama seseorang mendorong pintu hingga terbuka, dia akan menarik pelatuk dan menembak orang yang memasuki ruangan. Ada juga seorang pria barat bersembunyi di balik pintu, memegang pistol laras panjang dengan peredam. Ada teleskop di jendela, menghadap ke arah villa tempat Qin Ming tinggal. Dilihat dari sini, jelaslah bahwa si botak adalah penembak jitu yang menyerang Qin Ming belum lama ini. Tanpa diduga, dia tidak melarikan diri, tetapi bersembunyi dan menunggu Qin Ming datang kepadanya. Ada seseorang yang bersembunyi di setiap sisi ruangan tempat penembak jitu itu berada, dan dua orang bersembunyi di pintu seberang. Mereka semua memegang pistol dengan peredam, peluru terisi, dan wajah mereka waspada serta mata mereka dingin. Rencana yang bagus. Kalian menyiapkan penyergapan dan menungguku memakan umpannya. Sayangnya, kalian meleset satu langkah. Tak seorang pun dari kalian akan lolos hidup-hidup. Qin Ming mencibir dengan jijik. Sekarang setelah dia menemukan para pembunuh yang bersembunyi, bagaimana dia bisa membiarkan mereka pergi? Dia memikirkan tindakan balasan dalam benaknya, memegang belati peminum darah, dia berjalan keluar dari koridor tanpa suara dan pergi ke salah satu kamar. Bab 584. Qin Ming diam-diam mendekati ruangan di sebelah kiri tempat penembak jitu itu berada, dan tiba-tiba mengayunkan pedangnya lurus ke depan. Cahaya pedang yang tajam langsung menembus pintu kayu itu. Ada pembunuh penyergap di rumah ini. Dia mengenakan sarung tangan hitam, memegang pistol di tangannya, menempelkan telinganya di pintu, mendengarkan dengan saksama gerakan di luar, siap menyerang kapan saja. Cahaya pedang menembus pintu dengan suara pelan, dan pembunuhnya segera waspada, tetapi sebelum dia bisa bereaksi, belati dengan cahaya pedang yang bersinar menusuk kepalanya. Dia tewas di tempat bahkan tanpa berteriak. Detik berikutnya, Qin Ming segera mencabut pedang haus darah dan bersembunyi di luar pintu kamar penembak jitu, menempelkan tubuhnya ke dinding. Pada saat yang sama, ia mengamati kamar-kamar di sebelah kanan dan di seberangnya. Ia akan menyerang kamar manapun yang terbuka lebih dulu. Meskipun suara pedang haus darah yang menusuk pintu tidak keras, namun suara itu terdengar sangat jelas di malam yang sunyi, dan jelas membuat si pembunuh yang menyergap menjadi waspada. Dengan suara berderit yang pelan, pintu di seberang perlahan membuka celah. Sebelum orang tersebut muncul, moncong senjata api berwarna hitam menyembul dari celah pintu, yang menunjukkan kewaspadaan si pembunuh. Qin Ming melompat keluar dengan langkah cepat dan menendang pintu di seberangnya dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga seluruh pintu tertendang. Bang! Pintu yang berterbangan itu menghantam dua pembunuh di balik pintu, menjatuhkan mereka ke tanah. Suara keras itu membuat semua lampu yang dikendalikan suara di koridor dan lorong menyala. Qin Ming melompat ke dalam ruangan dan menendang pintu yang runtuh dengan keras. Seluruh pintu tiba-tiba hancur berkeping-keping. Kedua pembunuh yang terjebak di bawah pintu juga terluka parah, tetapi tidak meninggal. Saat berikutnya, Qin Ming cepat membungkuk, mengayunkan pedang peminum darah dan menebas terus-menerus, dengan tegas dan kejam membunuh kedua pembunuh itu. Pergerakan Qin Ming tidak berhenti sama sekali. Dia segera menyingkirkan pedang haus darah, mengambil dua pistol dengan peredam, berbalik dan terus menarik pelatuk ke arah ruangan tempat penembak jitu itu berada. Bahkan orang biasa pun dapat mendengar suara keras tendangan pintu dengan jelas, apalagi pembunuh yang terlatih. Pembunuh di ruang penembak jitu itu buru-buru membuka pintu dan ingin melihat apa yang terjadi, tetapi yang menyambutnya adalah peluru yang bersiul. Peluru yang berterbangan menembus pintu dan mengenai si pembunuh yang membuka pintu satu persatu. Dia bertindak sebagai perisai, menghalangi sebagian besar peluru dan menyelamatkan nyawa si penembak jitu botak. Melihat situasi yang tidak baik, si penembak jitu botak itu pun dengan cepat bersembunyi di balik meja kantor, meninggalkan senapan runduknya, mengeluarkan pistol dari pinggangnya, lalu dengan cekatan berguling dan bersembunyi di samping pintu, memanfaatkan tembok sebagai perlindungan, bersiap untuk melawan. Qin Ming melakukan gerakan yang hampir sama, bersembunyi di balik pintu dengan moncong senjatanya mencuat dari kusen pintu. Apa yang sebenarnya terjadi? Pembunuh di ruangan kanan bertanya dalam bahasa Inggris melalui headset nirkabel. Kami menghadapi serangan musuh dan 21 tertembak mati, tetapi saya tidak melihat siapa musuhnya. Saya kira itu mungkin Pluto, target misi ini. Kata penembak jitu botak itu dengan tenang. Meskipun situasinya tidak terduga, penembak jitu botak itu sama sekali tidak panik. Tidak ada ekspresi di wajahnya, dan dia bahkan tidak menunjukkan fluktuasi emosi apapun. Dia jelas seorang pembunuh profesional yang berdarah dingin dan kejam. Di mana musuh? Tanya pembunuh di ruangan sebelah kanan. Situasinya masih belum jelas untuk saat ini dan dia tidak berani keluar dengan gegabah. Tidak ada suara yang keluar dari kamar di seberang jalan. Kurasa yang ke-24, 27, dan 29 sudah terbunuh. Hanya tinggal kita berdua. Setelah jeda 2 detik, penembak jitu botak itu melanjutkan, 20, kamu bertanggung jawab untuk melindungiku. Tembak dalam 5 detik. Setelah mengatakan itu, si penembak jitu botak menghitung dalam hati, lalu berlari ke meja komputer dengan kursi kantor. Ia menyembunyikan tubuhnya di balik meja komputer, mendorong meja komputer dengan tangan kirinya, dan bergegas ke ruangan di seberangnya. Di ruangan sebelah kanan, pembunuh yang dikenal sebagai 20 membuka pintu dan menyembunyikan hampir seluruh tubuhnya di balik pintu, hanya menyisakan separuh tangan dan pistolnya yang terbuka. Ia menarik pelatuk ke arah ruangan tempat Qin Ming berada, memberikan perlindungan bagi penembak jitu botak itu.
Suara tembakan pelan yang diredam terus terdengar, dan peluru beterbangan dari pintu yang terbuka lebar, berdenting saat mengenai barang-barang di kamar Qin Ming. Seluruh tubuh Qin Ming bersembunyi di samping pintu. Kecuali dia memasuki rumah, tidak ada sudut tembak sama sekali. Peluru yang terbang dari sisi berlawanan tidak dapat mengenainya. Paling banter, mereka hanya dapat menekannya sehingga dia tidak berani menunjukkan kepalanya. Namun, yang tidak pernah diduga oleh para pembunuh ini adalah bahwa Qin Ming memiliki kemampuan penglihatan sinar X. Dia dapat melihat semuanya dengan jelas bahkan tanpa memperlihatkan kepalanya. Serangan terkoordinasi dari dua pembunuh lainnya tidak dapat disembunyikan darinya sama sekali. Hampir pada saat yang sama, Qin Ming juga menarik pelatuknya, dan dua peluru beruntun secara akurat mengenai separuh tangan yang diekspos oleh pembunuh berkode nama 20. Ah! Teriak Tuenti, darah berceceran di tangannya, dan pistolnya jatuh ke tanah. Pada saat ini, si penembak jitu botak bergegas masuk sambil mendorong meja komputer. Awalnya ia berencana untuk membiarkan kaki tangannya menekan musuh dengan senjata api, lalu bergegas masuk untuk membunuh lawan. Itu rencana yang bagus, tetapi ternyata terlambat. Qin Ming menendang meja komputer dengan keras, dan meja itu langsung hancur berkeping-keping. Dia mengarahkan kedua pistol di tangannya dan menarik pelatuk ke arah penembak jitu botak yang bersembunyi di balik meja komputer. Saat ini, persaingannya adalah tentang siapa yang lebih cepat. Penembak jitu botak itu terhantam meja komputer yang rusak dan setengah detik lebih lambat dalam menembak. Namun, kedipan mata yang singkat itu menjadi saat terakhirnya bertahan di dunia ini. Swiss, Swiss, Swiss. Peluru terus mengenai penembak jitu botak itu, dua di antaranya mengenai kepalanya. Tubuhnya terkulai dalam genangan darah, dan jari yang memegang pelatuk secara naluriah mengendur, dan dia tidak dapat menarik pelatuknya lagi. Tuenti tertembak di tangan dan terluka. Ia menggertakkan giginya, menahan rasa sakit, berjongkok, mengambil pistol yang terjatuh dengan tangan kirinya, lalu berjongkok di balik pintu, tubuhnya menempel di dinding, mendengarkan dengan waspada gerakan-gerakan di luar. Mendengar teriakan penembak jitu botak itu, jantung Tuenti berdebar kencang dan dia berpikir dalam hati bahwa itu tidak baik, Eitin mungkin dalam bahaya, dan dia satu-satunya yang tersisa. Akan sulit untuk menyelesaikan misi kali ini. Tepat saat pikiran Tuenti sedang berpacu, moncong senjata hitam tiba-tiba menyembul dari pintu. Kilatan api muncul, dan sebuah peluru melesat keluar, mengenai dahinya, membunuhnya seketika. Qin Ming menarik tangannya, meniup moncong senjatanya yang berasap, lalu menarik pengaman dan menaruh kedua senjatanya di pinggangnya. Meski keenam pembunuh itu telah tewas, Qin Ming masih menghadapi sejumlah masalah kecil, yaitu menangani jasad para pembunuh, membersihkan tempat kejadian perkara, dan menghilangkan jejak yang ditinggalkannya. Pintu yang rusak, meja komputer, dan barang-barang yang hancur karena peluru tidak dapat diperbaiki sama sekali, dan tidak mungkin melakukannya tanpa ketahuan. Qin Ming hanya bisa membawa pergi mayat para pembunuh. Dia mendorong tong sampah besar yang tingginya lebih dari setengah orang dari koridor dan memasukkan keenam mayat pembunuh ke dalamnya. Saat memindahkan mayat para pembunuh, Qin Ming menemukan bahwa setiap pembunuh memiliki tato seperti kode batang di lengan kanannya. Dia segera menyadari bahwa itu adalah angka, yang mewakili nama kode pembunuh. Melalui tato kode seperti kode batang, Qin Ming juga mengetahui identitas para pembunuh ini, yang berasal dari organisasi pembunuh yang disebut pembunuh. Organisasi pembunuh, killer, sangatlah misterius. Kecuali mereka yang ada di dalam lingkaran tersebut, dunia luar tidak mengetahui keberadaannya. Para pembunuh yang mereka latih semuanya adalah bayi-bayi terlantar atau yatim piatu, yang dilatih untuk menjadi ahli pertempuran yang berdarah dingin, kejam, dan maha kuasa. Satu-satunya nilai dari kelangsungan hidup orang-orang ini adalah membunuh. Terlebih lagi, para pembunuh yang dilatih oleh si pembunuh tidak mempunyai nama, hanya kode numerik, yang ditato pada tubuh mereka dengan kode batang, seolah-olah mencap mereka dengan pembunuhan seumur hidup hingga saat kematian mereka. Tentara bayaran IZO Israel, pasukan Gurkha Nepal, harimau bergigi pedang, dan sekarang bahkan para pembunuh telah muncul. Semua monster ini muncul satu demi satu. Sudah waktunya bagiku untuk melawan. Tunggu 2 hari lagi dan aku akan menghabisi kalian semua. Qin Ming mencibir dengan nada bercanda dan mendorong tong sampah berisi tubuh si pembunuh ke koridor. Dia tidak naik lift karena ada kamera pengawas di dalam lift dan dia akan mudah terekspos. Dia tidak ingin diundang ke kantor polisi untuk minum teh. Tidak mungkin mendorong tempat sampah ke atas tangga, jadi Qin Ming harus membawanya di punggungnya. Total berat ke-6 mayat itu 280 kg, tetapi ia merasa sangat mudah untuk membawanya. Ketika dia mencapai lantai 2 melalui tangga, Qin Ming tidak meneruskan langkahnya untuk turun, melainkan keluar dari tangga dan menuju ujung koridor. Ada jendela ventilasi di ujung koridor. Jika Anda melepas bingkai jendela, ukurannya akan cukup besar untuk tempat sampah. Qin Ming mula-mula memasukkan tong sampah keluar jendela, meraih tepi tong sampah dengan satu tangan, lalu melompat turun, mendarat dengan mantap dan segera menghilang di dalam malam. Keesokan harinya, saat staf yang bekerja di lantai 14 datang untuk bekerja, mereka terkejut mendapati kantor dalam keadaan berantakan, dengan darah kering dan selongsong peluru di lantai. Karyawan pertama yang menemukan kejadian ini segera menelepon polisi. Sekitar 20 menit kemudian, beberapa polisi dari kantor polisi terdekat tiba.
Setelah melakukan penyelidikan singkat di tempat kejadian, mereka menyimpulkan bahwa telah terjadi baku tembak dan bahkan kematian, dan segera melaporkan situasi tersebut ke Biro Keamanan Publik Kota. Terjadi baku tembak dan banyak orang tewas. Itu adalah kasus kriminal besar, jadi tugas penyelesaian kasus ini tentu saja dibebankan kepada Brigade Polisi Kriminal. Kasus kriminal akhir-akhir ini semakin sedikit, dan Yang Ningsuan, yang telah dipromosikan menjadi pemimpin tim, memiliki waktu yang relatif sedikit. Setelah mengetahui bahwa kasus kriminal besar telah terjadi di sebuah gedung perkantoran di Jalan Binhai, ia segera memimpin tim untuk menangani kasus tersebut. Setelah pengumpulan bukti dan penyelidikan sepanjang pagi, pada dasarnya ditetapkan bahwa kasus tersebut terjadi pada pukul 2 atau 3 pagi. Ada 6 jenis bercak darah di tempat kejadian, dan sedikitnya 6 orang tewas atau terluka. Namun anehnya, di TKP tidak ditemukan sidik jari tersangka maupun alat-alat yang dipakai dalam aksi kejahatannya, sehingga kita hanya bisa menduga-duga jenis senjata api yang dipakai pelaku berdasarkan peluru yang ditemukan. Pembunuhnya adalah pembunuh profesional yang terlatih dengan baik. Ia tidak hanya ahli dalam pertempuran dan senjata api, tetapi juga memiliki kesadaran yang kuat akan pengintaian dan kontra pengintaian. Tentu saja, ia tidak akan membuat kesalahan tingkat rendah seperti meninggalkan sidik jari, dan ia akan mengenakan sarung tangan saat melakukan tugas. Selain itu, Qin Ming juga membersihkan tempat kejadian perkara. Tidak hanya membersihkan jejak yang ditinggalkannya, ia juga mengambil semua senjata, termasuk senapan runduk dan teleskop. Yang Ningsuan juga mengirim seseorang untuk mengambil video pengawasan, dan menemukan bahwa pengawasan telah dirusak, dan rekaman pengawasan tetap tidak berubah setelah pukul 11. Qin Ming tidak mengutak-atik pengawasan. Dia dalam mode, tidak terlihat, saat memasuki gedung, jadi paling-paling hanya bayangannya yang bisa ditangkap. Dia menghindari pengawasan saat keluar, dan tidak meninggalkan gambar apapun. Orang yang mengutak-atik pengawasan adalah pembunuhnya. Tidak ada rekaman pengawasan, tidak ada sidik jari atau bukti lainnya, yang membuat kasus ini sangat sulit dipecahkan, dan inilah yang membuat Qin Ming senang melihatnya. Bersambung.